Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Baiklah, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Bila Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan buat hamba, biar hamba bisa menjelaskan sedetail mungkin kepada jemaat-Mu, biar mereka bisa mengerti, bisa memahami tentang firman-Mu. Oh, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang sekasihan Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 30 ayat 2 sampai 13. Di sini saya memberi tema kepada kita adalah Tuhan adalah penolong yang setia. Mari kita buka di dalam Mazmur 30 ayat 2 sampai 13. Mazmur 30 ayat 2 sampai 13, saya akan membunyikan ayat Tuhan ini untuk kita. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Sebab sesaat sajalah ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu berseru kepadamu dan memberitakan keselamatan-Mu, kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku akan menetap, telah Kau ubah. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan dengan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, di sini sangat jelas sekali firman Tuhan kepada kita bahwa hanya Dialah satu-satunya penolong bagi kita. Kita tahu bahwa banyak di antara kita atau semua orang pasti memahami bahwa manusia itu tidak akan pernah luput dari pergumulan, dari permasalahan hidup. Sama halnya dengan Raja Daud. Bayangkan dia seorang raja, dia juga bergumul hal yang sama seperti kita. Hal itu tidak menjadi jaminan bahwa hidup orang yang sukses, hidup orang yang susah, hidup orang yang kaya maupun hidup orang miskin, semuanya udah pasti ada halangan dan rintangan. Pastinya juga ada sukacita dan duka cita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu contoh yang saya berikan kepada kita adalah bahwa pergumulan dan kesulitan itu terkadang datang pada siapa saja tanpa memandang kedudukan, jabatan, atau pandang bulu atau siapapun dia. Namun kita sebagai orang percaya, janganlah menjadi takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Hal itulah yang disampaikan Raja Daud di tengah-tengah pergumulannya. Dia berkata bahwa dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dan menjawab dia dan memulihkan kehidupan Daud. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Di dalam renungan kita, Tuhan itu adalah penolong. Kalau penolong artinya ketika kita berseru, Dia sudah pasti akan datang untuk menolong. Salah satu contoh adalah ketika ada kebakaran, siapa yang kita hubungi? Ya, pasti pemadam kebakaran. Atau ketika kita melihat orang
bertabrakan, siapa yang kita hubungi? Udah pasti polisi. Artinya mereka juga akan selalu datang, selalu menolong, dan selalu siap sedia untuk membantu. Tetapi jauh berbeda dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang siap membantu kita 24 jam. Kapanpun kita panggil, Dia siap menolong dan siap memberikan pertolongan yang sepenuhnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, di sini yang pertama ada beberapa bagian akan saya bagi. Yang pertama adalah Dia menjadi pembela bagi umatnya. Di sini dikatakan adalah pembela, artinya kasih karunia Tuhan mengangkat hidup seseorang menjadi lebih terhormat atau sangat dihormati, disegani dan dipermuliakan. Hal ini menjadi bukti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Itu juga menjadi bukti bahwa Tuhan itu adalah patut kita saksikan. Kenapa? Karena Dia adalah pembela, di mana ketika kita kalah, Dia datang untuk menjadi pahlawan bagi kita. Ketika kita dalam kesulitan, Dia datang untuk menjadi pembela atau bodyguard bagi kita. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Di sini juga dikatakan bahwa ketika Tuhan hadir untuk menolong kita, maka Dia akan berkarya, Dia akan memperbaiki, bahkan Dia akan menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita. Oleh karena itu, mari kita berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia akan selalu menolong kita. Dia akan selalu datang untuk memberikan pertolongan kepada kita ketika kita berseru dan berserah dan berharap kepada Dia. Dan di sini juga kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 39. Saya nggak akan bacakan untuk kita, tetapi Bapak Ibu bisa membaca ya untuk di rumah untuk kita. Itu 1 Samuel 25 ayat 39, di mana Samuel juga orang yang berseru kepada Tuhan. Dan juga di bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah Dia memberikan kesembuhan. Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita punya Tuhan. Ketika kita sakit, kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan memanggil. Bapak Ibu, kita lihat kesaksian Daud atau kehidupan Daud. Seiring dengan waktunya yang berjalan, penderitaan menyentuh kehidupan Daud. Pemazmur dihinggapi dengan suatu penyakit. Betapa beratnya penyakit yang dia derita. Ia memposisikan dirinya sebagai orang yang sudah mati. Bahkan melalui penyakit itu, ia menganggap dirinya seperti orang yang ada di liang kubur. Di ayat yang keempat. Namun melalui kasih karunia Tuhan, ia mengalami pertolongan dan pemulihan di dalam hidupnya. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa kita harus belajar dari Daud? Daud banyak hal yang dia lakukan. Terkadang dia juga jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan. Tetapi ketika dia jatuh, dia bangkit dan dia bangkit. Sehingga pemulihan untuk Daud dipulihkan. Kerajaan Daud dipulihkan. Keluarga Daud dipulihkan. Sehingga apa? Sehingga Daud adalah salah satu cerita di mana Tuhan Yesus lahir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, janganlah kita takut untuk berseru kepada Tuhan seperti Raja Daud. Semakin kita tersesat, semakin kita merasa tidak ada pertolongan, datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian menghadap tahtanya yang mulia, maka Tuhan akan datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan di sini juga kita akan melihat lagi di ayat yang selanjutnya, itu 6-12. Ia mengubah sukacita menjadi duka cita. Wow, luar biasa kan? Ketika kita berduka cita, kalau kita manggil Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Dan perlu kita ingat dan perlu kita tahu bahwa semua manusia sangat mengharapkan perjalanan hidup yang baik-baik saja tanpa ada masalah. Namun pada kenyataannya kebalikan dari apa yang kita harapkan. Bahkan tidak sedikit orang percaya yang naik turun melewati lembah kekelaman. Kenapa? Karena jatuh bangun di dalam mengikuti Tuhan. Demikian pula kehidupan Daud. Daud juga orang yang selalu menyembah Tuhan, tetapi dia juga jatuh bangun di dalam dia menyembah Tuhan, di dalam dia berharap kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa dia selalu kembali kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan dengan segenap hatinya ketika dia telah jatuh. Oleh karena itu, saya ingin memberi semangat, saya ingin memberi motivasi kepada kita. Kita boleh jatuh, tetapi ketika kita terjatuh, ingat untuk bangkit dan datang lagi kepada Tuhan. Seperti apa? Seperti Raja Daud memberikan contoh kepada kita. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa aku yang meratap
telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Bayangkan, ketika kita lagi meratap, bersedih, ketika kita lagi berduka cita, ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan membuat kita bersorak-sorai. Kenapa? Karena sukacita kita hanyalah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang saksikan Tuhan, apa yang bisa kita lihat bahwa masalah Daud sebagai seorang raja tidak beda dengan masalah kita sebagai masyarakat kecil, atau masalah Presiden Pak Jokowi tidak jauh beda dengan masalah kita. Dia juga kadang-kadang takut, dia juga kadang-kadang khawatir, dia juga kadang-kadang ragu dan bimbang, sama dengan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya harus tampil beda. Kenapa? Kita boleh takut, tetapi janganlah kelihatan orang. Kita boleh gemetar dan khawatir, tetapi biarlah hanya Tuhan yang tahu tentang kekhawatiran kita. Kita serahkanlah kepada Tuhan kekhawatiran kita itu. Kenapa? Karena Allah telah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita atau membiarkan kita sedetik pun di dalam kehidupan kita. Allah yang sanggup membela, Allah yang sanggup memberikan kesembuhan, Allah yang sanggup memberikan sukacita, Allah yang sanggup menampung setiap jeritan kita, setiap keluh kesah kita, siap untuk menolong kita selama 24 jam. Bahkan Tuhan berkata kepada kita bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah bukti nyata Tuhan sangat mengasihi kita. Itu adalah bukti nyata Tuhan sangat mencintai kita. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kita memikul masalah itu sendiri. Tuhan gak mau kita menghadapi kehidupan ini penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan, dan keraguan. Maka Tuhan bilang, datanglah kepada aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang saya kasihi Tuhan, yakinkan diri kita bahwa Tuhan adalah penolong kita, dan yakinkanlah diri kita bahwa iman kita kepada Tuhan atau iman kepercayaan kita yang kita dapatkan daripada Tuhan ketika kita mempergunakannya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena dasar dari segala sesuatu adalah iman. Oleh karena itu Tuhan telah memberikan iman kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mulai mengubah hidup kita dengan percaya kepada Tuhan yang setia, yang adil, yang siap menolong kita. Di sini saya bisa memberikan satu contoh lagi kepada kita bahwa kekayaan orang beriman atau dibenarkan karena iman, pengertian iman Kristen, itu artinya bahwa kekayaan yang kita dapatkan hanya karena kita beriman kepada Tuhan atau kita percaya kepada Tuhan. Kebenaran yang kita dapatkan juga hanya karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Bahkan pengertian iman itu adalah sangat-sangatlah pengertian iman adalah hal yang sangat mudah kita mengerti. Salah satu contoh, kalau kita mau beli sesuatu, kita pasti mengeluarkan uang atau kita keluarkan ATM kita kalau kita nggak bawa uang cash. Seperti itu juga iman. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan iman. Kalau kita perlu sesuatu, perlu kesembuhan, imani Tuhan berikan kesembuhan. Kalau kita perlu pertolongan, imani Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita butuh keuangan, imani Tuhan akan memberikan keuangan kepada kita. Dan kalau kita butuh pemulihan daripada Tuhan, imani Tuhan akan memberikan pemulihan itu. Kenapa? Karena iman itu adalah materai yang kita gunakan, yang sah kita gunakan untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari mulai pada saat ini atau mulai menjalani tahun ini, kita mulai lebih sungguh-sungguh lagi untuk percaya kepada Tuhan. Dan intinya adalah mari kita mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan yang penolong, sebagai Tuhan yang setia, yang dapat mengubah kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia baru, atau dari manusia yang lemah menjadi manusia yang kuat, dari manusia yang sakit-sakitan menjadi manusia yang penuh dengan kesehatan, atau dari manusia yang penuh dengan kelemahan menjadi manusia yang selalu memberikan hal-hal yang luar biasa atau memberikan dorongan-dorongan kepada orang lain, sehingga banyak orang akan diselamatkan karena orang melihat kehidupan kita yang tidak digoncang-gancingkan oleh masalah dunia ini. Banyak hal yang bisa membuat kita khawatir, banyak hal yang bisa membuat kita ragu, banyak hal yang bisa membuat kita bimbang. Tapi percayalah, satu hal yang selalu membuat kita berdiri tegak adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai penolong yang sangat terbukti. Pada saat ini Bapa, biarlah firman-Mu menjadi landasan hidup kami, dan firman-Mu selalu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah terang bagi kita kami. Biarlah kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin berserah kepada Tuhan, semakin hari semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini anak-Mu serahkan semua jemaat-Mu yang ada pada saat ini. Mungkin mereka lagi ibadah, berkati mereka Tuhan, sertai mereka. Mungkin mereka dalam kekurangan, Tuhan berikan ketimbang. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mungkin mereka dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mungkin mereka dalam keadaan putus asa, Tuhan datang memberikan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau telah menjadi sahabat dan gembala dan Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sini dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.